Halo, selamat datang di mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Digital. Nah, karena ini masih awal, jadi nanti Bu Asa akan menjelaskan masih basic-basicnya dulu. Nanti untuk secara mendalam kita bisa mempelajari bersama di materi yang selanjutnya maupun dari studi kasus yang nantinya akan kita bahas. Mari kita lihat. Nah, kira-kira gambar apa nih yang kalian lihat menurut pandangan kalian? Oke, di sini bisa kita lihat bahwa orang-orang yang berjualan pakaian ya, masih ketemu antara si penjualnya sama pembelinya. Oke, kita lihat gambar yang selanjutnya. Gimana menurut teman-teman? Jadi ini masih banyak pedagang kaki lima ataupun ada warung yang masih menjual secara konvensional. Ini zaman dulu, walaupun masih banyak juga zaman sekarang ya, tetapi apa sih sebenarnya perbedaannya dahulu waktu kita masih kecil gitu ya, khususnya Bu Asa ya, karena kita beda generasi ya, dan juga era digital saat ini. Coba kita lihat. Nah, seiring berjalannya waktu, apa yang terjadi? Oke, kita lihat nih banyak sekali yang menjual baju di marketplace ya, nggak perlu Bu Asa jelaskan ini marketplace apa. Jadi sudah nggak perlu lagi ketemu yang namanya si penjual sama pembeli secara apa ya, secara nyata. Ketemunya cukup dari internet saja ataupun dunia maya. Bahkan makanan pun juga bisa dijual lewat marketplace dengan adanya era digital saat ini. Jadi, itu sangat mempengaruhi ekonomi dan bisnis digital yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ketika sudah melihat perubahan yang ada seperti itu ya, dari yang tradisional ataupun ekonomi zaman dulu, dan yang zaman sekarang, di mana penjual sama pembeli nggak perlu ketemu secara langsung, kita bisa sambil rebahan, bisa sambil tiduran, bisa tinggal klik mau beli apa aja. Nah, maka kira-kira apa nih ekonomi dan bisnis digital? Menurut teman-teman gimana? Oke, nggak apa-apa. Nanti kalian kalau belum paham mungkin bisa membaca di artikel atau habis ini kita lihat apa sih sebenarnya ekonomi dan bisnis digital. Nah, ini kalau berdasarkan situs tertentu tuh, dia merupakan sebuah bentuk aktivitas ekonomi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi agar lebih aman dan efisien. Loh, kenapa Bu kok lebih aman? Padahal ketika kita membeli di marketplace, siapa tahu barangnya tidak cocok, gitu. Untuk marketplace yang abal-abal mungkin bisa ya, tapi untuk marketplace tertentu mungkin karena ada dia merupakan pihak ketiga ya, istilahnya penghubung antara penjual dan pembeli. Biasanya kan teman-teman bisa menyertakan video dulu kalau misalnya barangnya datang, suruh ngerekam pakai video. Nanti kalau barangnya tidak sesuai, nanti uangnya bisa dibalikin. Jadi itu lebih aman juga efisien karena apa? Kita nggak perlu jauh-jauh ke tokonya, istilahnya seperti itu. Itu hanyalah salah satu contoh dari aman dan efisiennya ya. Masih banyak lagi. Kenapa kok disebut aman dan efisien. Nah, ini contohnya apa sih, Bu? Dari segi ekonomi dan bisnis digital itu, kita lihat dari segi ataupun dari ranah jual beli barang. Kita bisa lihat tuh banyak marketplace contohnya Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain ya. Ini cuma contoh ya, Bu Asa nggak sebut merek dan sedang tidak di-endorse oleh siapapun. Jadi biasanya kita mau beli baju aja udah gampang tinggal klik di situ. Mau beli kosmetik tinggal pergi ke Sosiola ataupun marketplace yang sejenisnya gampang, tinggal rebahan, klik, tunggu berapa hari, barang datang, selesai. Kemudian untuk transportasi bisa kita rasakan ada Uber, Gojek, Grab, bahkan taksi pun sekarang ikut di apa namanya Grab kan. Jadi kita lebih gampang lagi kalau zaman dulu dari kampus
mau ke apa ya namanya, ke stasiun kita harus kepanasan, kemudian jalan kaki dulu ke jalan terusan Surabaya, kemudian baru kita naik angkot. Walaupun sekarang masih banyak juga yang melakukan seperti itu, tapi ini adalah salah satu contoh gimana sih ekonomi dan digital tuh di bidang transportasi kayak gitu. Kemudian sistem pembayaran. Di mana-mana sekarang hampir semuanya ada OVO, Dana, Link Aja, dan masih banyak lagi. Apalagi pas COVID saat ini, kita disarankan memakai e-money kayak gitu. Jadi itu sangat membantu. Kemudian dari hal investasi. Kalau zaman dulu investasi, wah beli saham kita harus ke bursa efek, beli berapa puluh juta. Kalau sekarang gampang banget, 10.000, 50.000, 100.000 aja kita sudah bisa investasi lewat dari aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone untuk kategori investasi. Kayak gitu. Nah, kemudian keuntungannya apa sih sebenarnya dari digitalisasi ekonomi gitu? Yang pastinya kebanyakan lebih aman ya, karena biasanya contohnya kalau kita bawa uang banyak-banyak, mau beli apa kayak gitu susah. Jadi lebih enak pakai e-money ataupun pakai apa namanya, debit card kayak gitu. Kemudian mudah karena semuanya ini sudah difasilitasi oleh teknologi yang gampang ya. Jadi kita mau ngapain aja mudah, mau beli makan, mau kemana-mana, mau investasi itu gampang dan cepat. Contohnya mau kirim uang nih dari Malang ke Jakarta nggak perlu jauh-jauh ke sana, tinggal pakai mobile banking. Dan juga hemat biaya, kita nggak perlu ke sana buat beli tiket pesawatnya, buat beli apa tiket keretanya, cukup biasanya hanya membayar biaya administrasi 1.000 atau kalau beda bank 6.500. Dan juga kita bisa menciptakan lapangan kerja baru. Contohnya sendiri tadi di bidang transportasi. Dahulu jarang sekali orang yang berprofesi sebagai driver ya, tapi kalau sekarang kita lihat banyak sekali. Dari situ kita bisa lihat bahwa keuntungan dari digitalisasi ekonomi salah satunya juga menciptakan lapangan kerja yang baru kayak gitu. Oke, cukup sekian untuk di part yang pertama. Untuk materi yang selanjutnya kita lihat di part yang kedua di video yang selanjutnya. See you.